Suara saya terlalu keras ya? Pas. Biasa usir-usir setan ini keras. Supaya yang tidur bisa bangun. Amin. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Harus menguasai umat Tuhan di akhir zaman ini. Harus menguasai orang percaya. Roh Tuhan, roh yang mengurapi kita, roh hikmat, memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kita butuh roh hikmat dan marifat. Kalau hari ini saya mungkin berdoa pelepasan orang maju satu persatu, saya butuh konseling pelepasan. Saya butuh pelayanan muka dengan muka. Amin. Ini tidak lagi dilakukan gereja Tuhan. Amin. Kita hanya doa tepuk tangan orang sakit. Kita tidak tahu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika beberapa hari kemudian dia mulai jatuh sakit kembali, tidak kuat. Kesembuhan yang diperoleh oleh seseorang tidak mengalami kesempurnaan. Mereka harus bertobat, mereka harus dilepaskan, mereka harus dipulihkan, dan mereka harus dipulihkan bukan hanya tubuh jasmani mereka, tetapi rohani mereka, pikiran mereka, jiwa mereka yang terikat oleh iblis. Amin. Pekerjaan ini sangat besar. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan tangan manusia. Ini hanya bisa dilakukan oleh urapan Tuhan. Urapan merupakan baju sirah yang menutupi kita semua. Supaya apa? Supaya iblis tidak bisa jamah kita. Amen. Supaya iblis tidak dapat menyerang balik kehidupan kita. Maka tugas gereja yang besar ini bukan dilakukan hanya ya hari ini kita bergerak, kita duduk di kaki Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian dari Tuhan. Amin. Pengertian akan kebenaran Allah, nasihat, memberikan nasihat kepada orang-orang banyak, diberikan kuasa untuk memberikan nasihat, dan juga keperkasaan. Ada orang tidak perkasa. Amin. Tidak berani untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Ketika kita bertemu dengan orang, kita takut untuk menyatakan, sehingga tidak ada roh keperkasaan dalam diri kita. Yang berikutnya adalah pengenalan akan Tuhan. Ini penting. Apalagi situasi COVID sekarang ini, vaksin yang begitu menyebar, hal-hal yang sangat menakutkan yang kita dengar, penyesat-penyesat mulai datang. Kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Amin. Yang berikutnya takut akan Tuhan, harus menguasai kehidupan kita. Kita diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kabar mengenai kerajaan. Kabar baik memberitakan mujizat-mujizat Tuhan. Hari ini bukan waktu Yesus hadir, tapi hari ini karena gereja Tuhan diurapi dengan 7 roh Tuhan, maka gereja Tuhan, kerajaan Allah sudah datang dalam gereja Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi, penyembuhan-penyembuhan terjadi, yang menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Itulah kabar baik yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Bukan hari-hari ini pelayanan gereja saya tidak pernah datang ke satu tempat melayani, tidak ada khotbah, ada seminar, ada konseling pelepasan, ada muka dengan muka pertemuan sehingga kelepasan terjadi per orang. Amin. Itu yang harus dikerjakan oleh gereja akhir zaman. Bahkan gembala-gembala akhir zaman tidak kenal. Saya gembala juga. Kadang-kadang saya juga tidak kenal domba saya namanya siapa. Apalagi pergumulan mereka. Amin. Kita harus kenal. Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara. Kalau di Lukas dikatakan orang-orang miskin. Orang sengsara itu adalah orang-orang yang miskin rohani.
rohaninya, yang miskin kebenaran yang ada dalam dirinya sehingga ia mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka jadi Kristen, tidak baca Alkitab. Amin. Hari-hari ini kalau kita tidak kenal Alkitab, kita habis. Penyesat-penyesat menghancurkan kita. Terjadi perpecahan dalam gereja Tuhan. Amin. Sekarang ini gereja pada terpecah-pecah satu dengan yang lain dalam gereja rumah tangga. Antara orang yang divaksin dengan orang yang tidak divaksin. Mereka merasa orang yang divaksin ini mereka tidak punya iman, tapi orang yang divaksin ini, tidak divaksin ini punya iman yang kuat. Terjadi perpecahan. Amin. Kita harus belajar lebih dalam lagi. Saya tidak sedang bicara tentang vaksin hari ini. Saya sedang bicara tentang tugas gereja yang besar. Amin. Yang hanya bisa dilakukan dengan pengurapan Tuhan. Orang-orang sengsara kita harus datangi, kita ajari kebenaran firman Tuhan, supaya mereka sendiri dapat melepaskan diri dari kesengsaraan hidupnya. Kalau kita andalkan hamba Tuhan, hamba Tuhan terlalu sibuk, kadang dia juga doakan saya, mungkin dia hanya berdoa satu kali saja. Amin. Setelah itu kita harus tahu kebenaran supaya kita yang berdoa, kita yang melepaskan diri, karena kita punya peperangan, kita punya pergumulan. Kita perlu diajar kebenaran, kita perlu mengerti kebenaran supaya kehidupan kita tidak mengalami kesengsaraan. Ini kabar baik yang luar biasa. Amin. Kemudian dikatakan di sini merawat orang-orang yang remuk hati. Ini saya bilang bahwa isi gereja, ya, kanan kiri dalam rumah sudah mengalami sakit jiwa. Amin. Sakit jiwa saya katakan bukan jalan-jalan di jalan telanjang, tidak, tapi dia mengalami gangguan, mudah tersinggung, mudah marah. Orang khotbah di mimbar, pulang dia marah-marah, teriak-teriak dan sebagainya. Sakit jiwanya. Amin. Saya baru pulang dari Rote kemarin. Saya melayani di Rote 2 hari di Kristus Raja. Saya bangga punya Allah yang membentuk saya. Saya tidak kenal kebenaran. Saya tidak tahu. Tidak ada yang mengajari saya kebenaran. Tidak ada seorang hamba Tuhan datang mengajari saya. Firman Tuhan katakan pengurapan yang ada dalam dirimu mampu untuk mengajari kita. Kita masuk dalam setiap penderitaan, pergumulan, masalah hidup. Pengurapan Allah mengajar kita tentang firman. Bagaimana kita keluar dari masalah pergumulan. Amin. Oleh sebab itu kita harus baca firman Tuhan. Remuk hati. Apa yang dimaksud dengan remuk hati? Dalam bahasa aslinya daka. Artinya hancur, patah, terpukul, terinjak-injak. Ada banyak orang melayani Tuhan hari-hari ini, mereka rohnya tertolak. Amin. Sekali dia melayani, tidak diterima dalam pelayanan, mereka mulai berhenti. Sakit jiwanya, sakit hatinya. Orang yang sakit hatinya tidak bisa mengampuni orang lain, berdiri dan melayani Tuhan. Dia akan khotbah tembak sana, tembak sini. Amin. Karena hatinya sakit. Dan kalau kita hatinya tidak dipulihkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak hidup di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melaksanakan firman Tuhan ini karena hati kita gelap. Hati kita dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dengki, bahkan tidak mengampuni. Banyak orang yang hatinya remuk, dan dikatakan di sini orang yang remuk harus dirawat. Amin. Kalau merawat itu bukan sebentar, butuh waktu lama. Jadi kalau kita ada di satu gereja, kita tetap ada di satu gereja untuk kita terus dirawat. Amin. Sehingga kita mengalami pemulihan. Pemulihan hati ini sangat penting. Karena ada banyak orang bilang, wah
saya tidak akan mengampuni orang itu. Bahkan kalau saya mati nanti, jangan sampai dia lihat mayat saya. Ini kejam dari Ibu Tiri. Orang sudah mati, bagaimana bisa lihat itu orang datang? Amin. Kita harus mengerti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, darahnya berteriak untuk pengampunan dosa. Kita buka firman Tuhan, Matius 26 ayat 28. Ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, teriakan dari darah ini berteriak bagi pengampunan dosa. Amin. Sedangkan darah Habel jatuh di tanah, dia berteriak untuk pembalasan. Darah manusia berbicara tentang pembalasan, tetapi darah Yesus berbicara tentang pengampunan. Amin. Kita sudah terima darah Yesus. Amin. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, diampuni dosanya, sehingga kita siapapun bisa masuk dalam tahta Maha Kudusnya Tuhan, untuk berhadapan langsung dengan Tuhan dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Kita buka firman Tuhan, Matius 26 ayat 28. Satu orang boleh bantu saya baca ya. Sebab darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Amin. Darah Yesus berteriak bagi pengampunan dosa. Sedangkan darah Habel, Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Mungkin pegang mic baru baca. Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Hari ini kita banyak belajar firman, amin. Banyak kita buka Alkitab supaya kita mengerti. Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, Sampai di sini. Ya. Jadi darah Habel, darah kita manusia kalau mati jatuh ke tanah, darah itu berteriak bagi pembalasan orang yang membunuh dia. Amin. Saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang tidak dapat ditemukan kalau dia sudah bunuh seseorang. Kemanapun dia lari, darah ini terus berteriak untuk pembalasan, untuk minta keadilan. Nah, kalau hari ini kita tidak bisa mengampuni orang lain, sehingga hati kita luka, remuk, emosi tinggi berpengaruh pada tubuh lambung kita, pada kesehatan pikiran kita, terus kita melayani Tuhan. Ini yang dikatakan orang-orang di akhir zaman ini, baik pelayan-pelayan Tuhan pun, saya mau katakan mereka sakit jiwanya, mereka pahit hatinya, mereka harus dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah tidak bisa menerangi hati yang gelap. Bagaimana umat Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ini? Tugas terlalu banyak. Amin. Saya usia dari tahun 2003 saya sudah injak Kupang, 19 tahun. Dan selama beberapa tahun karena COVID saya tidak bisa pergi penginjilan. Sesuatu yang menekan hidup saya karena panggilan Tuhan ada dalam diri saya. Satu kelepasan yang luar biasa. Anak saya ada tugas di sini, saya boleh diizinkan Tuhan untuk berada di Kupang. Dan kesempatan ini tidak saya sia-siakan untuk memberitahukan kepada gereja-gereja Tuhan
bahwa kita punya tugas besar. Bukan hanya mikirin, oh gereja sudah banyak, jemaat, persembahan sudah cukup. Tidak itu yang kita pikirkan di akhir zaman. Allah akan menyediakan segala sesuatu buat pekerjaannya. Dia yang punya pekerjaan, dia yang menyelesaikan pekerjaannya, dia yang membiayai pekerjaannya. Oleh sebab itu ayo kita bergerak, gereja Tuhan, orang percaya. Orang yang remuk hati banyak, butuh dirawat. Firman Tuhan bilang dirawat, bukan sebentar. Amin. Bukan sebentar, 1-2 tahun, bukan. Dan kita lihat lagi tugas gereja yang lain untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa orang tawanan ini? Sakeus, orang yang tertawan oleh uang. Dia punya uang banyak. Tetapi masyarakat melihat dia kecil. Masyarakat di luar berbicara tentang dia. Tidak ada damai sejahtera. Sampai dia menemukan Yesus. Dia terlepas dari tawanan uang ini. Ada banyak orang. Gara-gara pelayanan gara-gara tidak bisa membagi berkat dengan baik, maka mereka saling terpisah satu dengan yang lain. Amin. Mereka cinta uang. Kita melayani Tuhan, ketika kita diberkati, puji Tuhan. Kalau tidak, ya kita bersyukur karena upah terbesar Tuhan yang berikan buat kita. Amin. Ya. Sakeus dipulihkan oleh Tuhan, tertawan pikirannya oleh uang. Ada banyak orang-orang yang tertawan pikirannya dengan uang, dengan suami, dengan anak, sehingga ketika mereka meninggal, ketika mereka ditinggalkan, maka mereka seumur hidup nangis terus seperti Yakub kehilangan siapa? Seumur hidupnya dia berduka. Pikiran kita tertawan hari ini. Hanya kita yang tahu bagaimana pikiran kita. Pikiran apa yang menawan kita, hanya kita yang tahu. Kita minta Tuhan melepaskan kita. Kalau kita sekedar datang beribadah, bertemu dengan gembala, bertemu dengan teman-teman, kita harus bertemu dengan Yesus dalam ibadah, sehingga kita dilepaskan dari pikiran-pikiran yang mengikat kehidupan kita. Amin. Dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Dan yang dikatakan, kalau kita buka di Lukas itu 4 ayat 11, ayat 16 sampai 20, itu sama firman ini. Ya, orang-orang tertindas, ya, orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, artinya orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas seperti apa? Kita buka Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Habis dengar firman ini di rumah, kita lihat suami kita terikat atau terpelenggu-kah, tertawan-kah, kita lihat istri kita, kita lihat anak-anak kita berperang buat mereka. Amin. Itu tugas kita. Yesus mau datang. Gereja harus menjadi mempelai yang penuh dengan pengurapan. Orang tertindas. Lukas 13 ayat 10 sampai 11 ada 2 contoh yang saya bagikan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Amin. Bayangkan, wanita ini 18 tahun terikat oleh iblis. Badannya bungkuk 90 derajat. 18 tahun dia datang di gereja bungkuk, pulang bungkuk. Amin. Tidak ada orang yang bisa melepaskan dia. Tidak ada orang yang peduli dengan dia. Seharusnya orang yang datang dalam gereja Tuhan harus mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Amin. Ini wanita
bukan karena akibat penuaan, bukan. Tetapi karena iblis bekerja dalam kehidupannya selama 18 tahun. Dia datang di gereja bungkuk, dia pulang dari gereja bungkuk. Begitu juga dengan kita, banyak orang yang tertindas hari ini oleh iblis. Maaf, dia datang dalam dosa perzinahan, dia pulang pun bertahun-tahun terikat dan tertindas oleh dosa. Oleh sebab itu butuh pelayanan muka dengan muka. Amin. Saya tidak tahu pergumulan, mungkin saya bisa tahu, oh ibu pahit hati ibu ini, tapi penjelasan secara detail harus diketahui supaya umat Tuhan dipulihkan di akhir zaman. Dan urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ada dalam gereja Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan saja. Apalagi sekarang saya lihat ya, orang-orang awam pergi pelayanan penginjilan ke daerah-daerah. Saya kemarin dengan tim mereka, orang-orang awam ikut pelayanan dengan saya. Di situ saya bicara untuk pemulihan mereka. Amin. Ini tugas yang harus diketahui oleh gereja Tuhan. Tertindas. Dan perawatan untuk orang-orang yang remuk hati membutuhkan urapan. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Kita butuh pengurapan untuk merawat orang yang remuk hati. Amin. Dikatakan di ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabut. Apa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan? Dalam bahasa Ibrani, ratson, artinya sukacita. Gereja harus melahirkan sukacita. Amin. Gereja harus melahirkan kebaikan dan penerimaan satu dengan yang lain. Dan dalam perjanjian baru, tahun rahmat Tuhan disebut dektos, yang artinya waktu yang paling diberkati. Kita berada dalam waktu yang paling diberkati, katakan amin. 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 Waktu di mana anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Saat keselamatan dan kebaikan Tuhan berlimpah-limpah hari ini dinyatakan dalam permulaan penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Kita sedang mengalami permulaan penderitaan. Tahukah kita zaman apa sekarang ini? Kalau kita cuma Kristen KTP, datang dengan firman Tuhan, oh kita tidak baca firman Tuhan, banyak sekali yang kita tidak ketahui. Kita sedang mengalami apa hari-hari ini, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi